والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula lanjenengan sedaya kaliyan Allah masih diparingi taufik takdir digerakkan saking dalam hidupnya bagiannya dikembangkan datang masjid Baitul Rahman untuk melaksanakan aktivitas kita yang selama hari membaca surah Al-Fatihah yang bertabaruk dengan tabaruk syukur. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dicatat sebagai amal soleh yang makbulan insyaallah. Salam serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya yang berbahagia, masyaallah. Hadirin rahimakumullah, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada kepengurusan takmir Masjid Baitul Rahim yang telah memfasilitasi. Saya banyak mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Rahman yang telah memfasilitasi kita untuk mengadakan majelis fair, zikir, majelis maulid. Semoga kebaikan fasilitas yang panjenengan sampaikan kepada kami semuanya untuk mengadakan majelis fair ini Allah tidak lupakan. Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berjanji untuk panjenengan, dengan harapan saya balasan Allah lebih baik dan lebih banyak untuk panjenengan insyaallah. Allahumma amin. Boten kaos tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Rabiul Awal insyaallah. Rabu malam Kamis sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Kita tanya pribadi kita, apakah kita sudah berbahagia? Apakah kebahagiaan kita yang ada di hadapan hari ini kita akan ekspresikan, akan kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita? Tanya kepada pribadi masing-masing. Ketika itu pertanyaan sudah dijawab oleh hati kita, insya Allah hati kita itu tidak mungkin bohong kepada dirinya. Ketika melakukan kesalahan, hati kita itu tahu kalau itu kesalahan. Kebaikan hati kita tahu. Ketika hati kita menjawab, alhamdulillah saya sudah berbahagia, alhamdulillah saya tidak sabar menunggu dari bulan Rabiul Awal ini untuk kami mewujudkan dari kebahagiaan dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Dan saya berharap kepada Allah, manusia-manusia yang di dalam hatinya ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada kecintaan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diwujudkan dengan aktivitas di dalam kehidupan kesehariannya. Semoga rasa bahagia itu oleh Allah dipertahankan dan ditambah menjadi kebahagiaan yang lebih besar,
menjadi kecintaan yang lebih besar, menjadi kesenangan yang lebih besar kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu, karena senang itu, karena kebahagiaan itu merupakan perkara yang istimewa, merupakan perkara yang mohon maaf bagi saya pribadi teramat penting dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan menghadapi nanti kehidupan di akhirat kelak. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Maka Anda menaruh cinta, Anda menaruh hati kepada siapa, maka bijaksana. Bijaksana dalam artian apakah cinta yang Anda jatuhkan, hati yang Anda jatuhkan kepada pribadi seseorang ini akan bisa mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat atau tidak. Maka bijaksana. Kalau menurut saya yang paling bermanfaat bagi kita, yang paling mendatangkan kemaslahatan bagi kita adalah sosok pribadi agung baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda sudah menjatuhkan hati, menjatuhkan cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin, mohon maaf, tidak mungkin cinta kita akan bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu sakitnya itu di sini. Sakitnya betul-betul di sini. Karena cinta kita tidak ditanggapi. Cinta tak sampai. Sampai mana? Ya tidak tahu, nggak sampai kok. Maka berbijaksanalah. Cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW insya Allah bisa dipastikan mendatangkan kemanfaatan dunia, mendatangkan kemanfaatan akhirat insya Allah itu. Karena apa? Mohon maaf. Kalau kita mengharapkan dunia, oleh Allah semua dunia diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya jika bukan karena engkau ya Muhammad SAW. Kalau jenengan ingin dunia, ya Anda harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin akhirat, ya harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Ayo mulai sekarang, mulai detik ini, niatkan pada hati kita untuk akan menjaga, mengistiqomahkan, mengagungkan daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Menurut saya hanya dengan jalan itu apa? Mengistiqomahkan, menjaga, mengagungkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan itu Allah akan berikan pemahaman, pengertian tentang kekasihnya, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi mohon maaf, belajar ya jangan sampai dilupakan. Karena kita diwajibkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Orang yang ngaku muslim disuruh belajar. Terus belajar, siapapun disuruh belajar. Karena nanti ketika kita mencari ilmu talabul ilmi tadi, Allah akan berikan pengertian, Allah akan berikan pengetahuan terlebih-lebih tentang pribadi yang agung ini nanti. Karena setiap aktivitas, saya katakan mohon maaf, setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika disandarkan, ketika dikaitkan, ketika dihubungkan dengan Nabi Muhammad, maka nilainya akan istimewa. Terlebih yang nilainya aktivitas itu ibadah. Ibadah yang kita lakukan didasarkan, disandarkan, dikaitkan dengan Nabi Muhammad, maka ibadah ini berkualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sia-siakan. Banyak hal, contoh yang sering, yaitu sholat. Sholat kita apakah betul sudah mengikuti apa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW? Mulai takbiratul ihram sampai salam. Sebelum sholat pun juga ada banyak ajaran Nabi Muhammad SAW.
di dalam wudu mungkin, setelah sholat ada banyak juga kesunahan-sunahan dari yang diajarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita gali di situ, jangan sia-siakan. Dengan kita belajar, dengan kita mencari tahu, maka koleksi daripada pengetahuan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW yang ada pada diri kita akan bertambah. Dengan bertambahnya itu, maka aktivitas yang kita lakukan kemungkinan besar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi saya mutlak harus untuk ada rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo mulai dari apa yang Anda tahu, sunnah-sunnah apa yang Anda tahu, maka lakukan di situ. Bukan yang tidak tahu, tapi yang tahu. Dan mohon maaf, jangan sampai ada di antara kita yang mohon maaf meremehkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sampai? Karena sunnah, sering saya ulang-ulang ini, sunnah menurut bahasa di dalam Taqribul Musyaddidah fil Masail Mufidah, dua karya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dikatakan menurut bahasa sunnah itu at-thariqah. At-thariqah itu bisa diartikan jalan, bisa juga diartikan coro. Untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau fardu, kalau wajib harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan bisa berdosa, atau kalau itu dilakukan di dalam hal ibadah, ibadahnya bisa tidak sah atau batal. Di sisi toriko, di sisi sunnah ini tadi loh, kita harus pinter-pinter. Kita harus bijaksana dalam memahami, mengartikan, dan melakukan daripada jalan atau cara ini tadi untuk mendulang daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah katakan kok, qul in kuntum tuhibbunallah. Jangan bosan-bosan ketika saya membawa ayat ini. Allah sudah mengatakan kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni. Jadi ini satu perkara yang harus kita pahami, bahwa Allah akan senang, Allah akan ridho kalau kita ikut kepada orang yang dicintai, makhluk yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling disayang oleh Allah? Siapa yang paling dicinta oleh Allah? Hanya satu pribadi yang agung, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Manusia memiliki kedudukan di hadapan Allah ketika manusia ini mau mendekat kepada pribadi yang agung. Ketika manusia tidak mau dekat kepada pribadi yang agung, bahaya. Posisinya akan lebih jauh. Mungkin perkara-perkara tertentu akan mengatakan, oh, saya mendapatkan ini kok dari Allah. Contoh, jamaahnya banyak, hartanya banyak, kekuasaannya lebih luas, tapi dia jauh dari Allah, tidak bisa jadi, bahaya ini. Mungkin ada orang yang berusaha untuk netepi, untuk mengagungkan dari kesunahan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sepertinya, kok kayak ini loh, jamaah kok sepi. Apakah ketika pengikutnya sedikit, apakah dia tidak punya kekuasaan, atau mohon maaf dia dari golongan orang miskin, itu tanda kalau Allah tidak senang? Bahkan sebaliknya, ketika dia pengikutnya banyak, kekuasaannya melebar kemana-mana, hartanya begitu banyak, apakah itu tanda bahwa Allah cinta sayang sama dia? Belum tentu. Belum tentu. Sering saya katakan ketika di sampul daripada kitab sifat sholat Nabi Muhammad SAW, Baginda SAW mengatakan, apabila jika Allah menghendaki kebaikan kepada manusia, maka Allah jadikan yufaqihu fiddin. Fakih itu mengerti. Kalau dalam kamus ada yang mengatakan ahli ilmu fikih. Mengerti tentang apa? Fiddin, agama.
Jadi ketika manusia ini tetepi sunnahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun mohon maaf tidak ada yang ikut, bahkan dicemooh oleh sebagian orang karena tidak ada jamaah, karena mohon maaf mungkin dikatakan ribet, ruwet, aturan kakean dan lain sebagainya. Tapi ketika itu hubungannya dengan agama, dikaitkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bisa jadi manusia tersebut tidak dianggap oleh manusia yang lain, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya tadi dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika mau itba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan dua hal. Apa? Yuhibbunallah. Allah akan cinta sama orang itu. Bisa jadi orang lain tidak peduli, tapi kalau Allah cinta. Saya kasih contoh. Pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni? Bukan Uwais bin Mukhtar Arifin. Ya bisa jadi mungkin berkahnya Uwais Al-Qarni nanti Uwais bin Mukhtar Arifin ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Uwais Al-Qarni tidak dikenal, bahkan tetangganya itu loh gak kenal. Tetangga gak kenal sama Uwais Al-Qarni, tapi di penduduk langit itu masyhur ini. Bahkan kabutan ya, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doa. Tapi kabutan dia, ketika Habib Bakri menceritakan cerita ini, beliau mengatakan bukan berarti ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar untuk meminta doa Uwais Al-Qarni lebih mulia dari Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Bukan, tetap mulia Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Ini bentuk penghormatan bagi Nabi Agung Muhammad SAW kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di masa Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka Uwais Al-Qarni bukan golongan sahabat, golongan tokoh daripada Nabi. Tokohnya pada hidup sezaman, tapi tidak pernah jumpa. Nabi Muhammad ingatkan kalau ketemu minta doa. Itu bentuk penghormatannya Nabi Muhammad SAW kepada Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal oleh orang lain, tapi di penduduk langit. Ini jenengan kayak Gano, bahasanya followernya, followernya, apa? Center. Tidak ada pengikut, tidak ada pencintaannya. Jangan khawatir. Contohnya Uwais Al-Qarni, dia dikenal, dia dicintai oleh Allah, tapi asbabnya apa? Nah, harus kita cari itu. Asbabnya salah satunya Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah birrul walidain, bekti datang tiang sepuh. Nah, tiang sepuh ini ada tiga. Siapa? Orang yang melahirkan kita, orang tua kandung. Orang yang menikahkan kita, mertua. Mertua mau coba musuhi juga. Musuhi mertua bangga. Yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu agama. Guru-guru kita itu orang tua kita. Birrul walidain. Kalau kita kepada orang tua kandung kita, mohon maaf ya, kalau laki-laki tidak ada batasan terus. Tapi kalau perempuan berbeda. Ketika sudah mengucapkan qabiltu nikah wa tazwijah bi mahril madkur, maka khidmah, penghormatan, melayani kepada orang tua perempuan ini tadi sudah selesai, pindah ke suami. Nah terus bagaimana orang tua perempuan ini? Itu tanggung jawab suami. Jangan dikira lepas, supaya makanya dikatakan orang tua itu ada tiga. Orang yang melahirkan kita, orang tua kandung. Orang yang menikahkan kita, mertua. Kemudian guru-guru yang mengajarkan kita ilmu agama. Itu orang tua tiga. Birrul walidain ke sana. Jangan dibeda-bedakan. Ya, kalau skala prioritas bisa skala
akhirnya nanti timbul konflik. Makin jauh bisa dibahas. Ya. Wais Al-Qarni mendapatkan satu kedudukan, salah satunya dengan jalan biru baru dan ajaran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa lepas daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkara, bahkan perkara yang ubah, yang jaiz, yang dibolehkan, akan bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau nilainya ibadah, aktivitas bernilai ibadah dikaitkan dengan Nabi Muhammad, maka berkualitas ibadahnya akan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika selesai sholat, selesai salam, kalimat yang terucap dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istighfar. Bisa astagfirullah, bisa astagfirullahaladzim, atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa? 3. Setelah salam, sholat ini 3. Oh, tidak mau saya. Ini cahil ini kok kita ikut dulu. Sewu. Bagaimana menurut Anda? Setelah salam membaca istighfar 3 kali lebih baik, atau bagaimana ketika selesai salam istighfar 1000 kali? Lebih baik mana? Kenapa? Ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah salam istighfar ping 3 niku langkung sae daripada 1000 gawe cara dhewe. Dan dengan 1000 derek sinten? Itu yang harus kita sikapi, yang harus kita pahami di situ. Bagaimana dikaitkan dengan Nabi Muhammad meskipun nilainya jumlahnya sedikit, 3 kali 1.000, kata pundi, kata 1.000. Tapi kalau di luar sholat, tentu yang lebih bagus adalah yang 1000. Meneng-meneng ngeten lagi daripada ngantuk muter tasbih. Astagfirullah. Tapi pundi 1000 kali 3. 1000, kenapa? Jumlahnya lebih banyak. Penak. Setengah 11. Ya lah. Oh, nanti lanjutkan. Saat ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Persiapan. Ikan turun di Pulau Jawa. Pulau Jawa, dari Pulau Nuruti. Tak kasih informasi. Bocoran halus. Betul nyampe. Betul yang jujur. Kalau barang ingat terus, biji, Rabu malam Kamis, niku wonten pembukaan safari maulid. Tempatnya datang Pondok Al-Ikhlas Karasan, Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Dan pondok Yai Hamim. Menawi dengan turun, kalau bagi informasi ini di Perkamis tidak, boten ada soal begitu loh. Tapi insya Allah itu mereka dengan hadir minimal oleh kopi, minimal. Ini tak kopi, terus itu kopi pun, terus tak ngomong lagi loh, ada kopi urusan. Menawi maling, makin diparingi lemon. Nek sekedane khusus kelompok dengan tapi lebih daripada itu, ketika panjenengan hadir datang segala acara yang dikaitkan dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, usahakan sekuat tenaga untuk menghadirkan rasa bahagia, rasa seneng datang. Mana kula panjenengan sedaya modal seneng tok. Modal seneng tok. Nek kula eling zaman jahiliyah kula iki. Jahiliyah iki kan bodho. Kula ngirian bodho. Saiki ya kurang lebih 11 12. Ya bodho. Karena masih tahap proses belajar. Riyen iku kula seneng bal-balan. Seneng bal-balan. Kula teng Malang itu wonten klub Arema. Zaman riyen zaman jahiliyah. Kula rek delok bahasane itu delok. Makanya pengajian itu delok pengajian enggak perasaan tontonan. Jadi bahasanya diubah.
Jadi nek jenengan berangkat delok pengajian langsung mesti ceramah agak lucu. Asik ngoten iki. Soalnya dulu ngaji. Jadi pemahamannya berbeda. Nah, mulai saat ini misal wonten acara rutinane nopo nggih nopo judulnya apa kali? Jadi majelis kok ini. Ya sebut. Nggak bahasa ini nggak asik kok ya. Dari majelis itu majelis Majelis show. Majelis kan Masjid Baitur Rahman. Ayo ngaji. Ayo zikir. Ojo. Ayo jalan sholawatan. Dirubah. Karena apa? Itu nanti berpengaruh pada mindset. Ngerti mindset kan? Nah, saya kuliah ngerti. Saya nggak kuliah. Pun diikuti mindset. Jadi pola pikir kita ketika panjenengan semerap ada majelis care, maka hadiri dengan ucapan yang bagus. Ojo delok, nek delok berarti tontonan. Terus leres tahun antara 92 dan 91 Mbah kula, Mbah putri kula saking ibu. Ketika itu kula ningali TV. Oh, kawake dhewe ditinggal. Delok TV. Kula delok TV, kemudian Mbah kula niku beliau pinara ten kursi gitu, posisinya di atas. Beliau melihat juga apa yang saya lihat. Kemudian ujuk-ujuk bahasa yang dulu, beliau mengeluarkan satu statement. Arek saiki, coro yo bocah saiki. Apa belum malang? Arek saiki tontonan dari tuntunan, tuntunan dari tontonan. Itu kalau jelas 1992 atau 1992. Terus saya mulai dasar ini. Makanya ketika Anda mengatakan ayo delok pengajian, ya berarti apa yang disampaikan bahasa saya berlaku. Akhirnya kan cuma melihat, dianggap sebagai hiburan. Ini suatu perkara yang menurut saya nggak pas dan harus kita ubah. Jadi pakailah bahasa ngaji itu difamiliarkan. Ayo ngaji malam Ahad pergi. Ini malam Senin nih. Hujan anggapan. Ya, harus diubah. Termasuk besok malam Kamis kita pakai bahasa yang dengan di seneng ambil pelajaran dengan kita. Ayo, lucu, wantun. Berani tidak Anda bertanya? Kan di mau kemana? Terus Anda ngomong jenengan mantul. Ada sebulan lagi dengan jenengan dengan ekspresi yang menyenangkan seluruh. Mulai dari hal semacam itu tidak akan Allah lupakan kok. Yang kemarin saya ceritakan tentang Abu Lahab, yang sesaatnya bergembira tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Allah berikan balasan yang begitu istimewa. Apalagi kita yang orang Muslim, apalagi kita yang sering mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan, wujudkan daripada kebahagiaan panjenengan. Menawi panjenengan boten bahagia, menawi panjenengan dalam hatinya standar. Kayak ini Rasul seneng kan satu kali belajar pura-pura Muslim, pura-pura jadi ini dosa. Sopo sih ngomong belajar untuk seneng kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan dianggap perkara seneng Nabi Muhammad SAW tidak ada manfaatnya. Teramat banyak kemanfaatannya. Bahkan orang yang tidak ada rasa senang kepada Nabi Muhammad, bahaya besar di sini. Warning di sini, peringatan. Nah kalau dengan tidak senang sama Nabi Muhammad, nyun saya makin teng akhirat dengan posisinya tepundi. Kan Nabi pun dawuhaken BJ tiang-tiang dikumpulaken
kalian piantun ingkang ditresnani. Menawi panjenengan pahami Kanjeng Nabi posisinya tepundi, Allah akan tempatkan di mana Nabi Muhammad SAW. Tentu surganya bukan sembarang surga. Surga yang paling tinggi, kenikmatannya yang paling luar biasa. Pikirkan hal semacam itu. Jangan Anda beranggapan muslim penting ibadah, Allah Maha Tahu dan lain sebagainya. Ngawur. Jangan saya katakan semacam itu. Karena Allah sudah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Masih Anda tentang perasaan senang kepada Nabi Muhammad dan Anda mengatakan gak penting, keliru besar di sini. Siapapun Anda, apapun pangkat Anda di dunia, kalau Anda tidak punya rasa senang, terlebih naudzubillah min dzalik, Anda punya suudzon, Anda punya perasaan tidak baik sama Nabi Muhammad, bahaya. Hati-hati deh, medsos, saniki kekuatan sing ngoten niku. Anda mengatakan aku belok-belok. Ada dengan ingin virus sih, melok-melok terus gitu. Kanjeng Nabi diwastani nepotisme. Wonten sing ngoten niku. Kalau itu Anda mau runtut ke belakang, kalau Anda mau lihat track recordnya, bisa jadi di antara pernyataan, di antara kalimat yang terucap, dia tidak punya sopan santun, boten gadai etika datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya besar itu. Kanjeng Nabi jadi guyon. Apa gunanya Anda mengajarkan ya Nabi salam alaika, tapi dalam hati Anda ada zon yang tidak baik, ada perasaan yang tidak baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya itu. Makanya saya katakan ayo belajar seneng. Makin mundur saya kan. Coba dibuka Al-Quran ini. Surat Yusuf namanya begitu. Saya ketemu dulu. Mulai kali panjenengan, kalau Allah diperintah seneng. Seneng kali nopo? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seneng kali karunia peparingi Allah taala. Nopo peparingi Allah taala kalian rahmati Allah taala ingkang paling agung. Nopo? Ayo dipikir. Kita ajak otak kita untuk berpikir apa pemberian Allah yang paling besar bagi kita. Rahmat Allah yang paling besar bagi kita nopo sih? Nopo sih paling agung? Tak jawab langsung Kanjeng Nabi. Wonten sing ngomong Islam, wonten sing ngomong iman. Wonten Kanjeng Nabi gak enek Islam, gak enek iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu hadis qudsi, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya jika bukan karena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sing wau kula aturaken jenengan pengin dunya iki kedanelak Kanjeng Nabi. Jenengan pengin akhirat iki kedanelak Kanjeng Nabi. Bahkan adanya kita itu karena adanya Nabi Muhammad. Allah sudah perintahkan kok ken seneng ken bahagia. Pemberian Allah, rahmat Allah paling besar adalah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar, gak seneng gak bahagia, belajar seneng, belajar bahagia. Wong kita ini loh makomnya masih tahap belajar, masih tahap belajar. Kita akan menjumpai hasil dari pelajaran kita ketika kita sudah masuk yang lahat. Oh ini loh hasil itu belajar di dunia. Apa? Kita tahu pahala kalau kita melakukan amal soleh, kita tahu dosa kalau kita melakukan pelanggaran. Hasil belajar, kalau belajarnya tekun, belajarnya baik, akan mendulang pahala. Nek belajarnya gak tekun, gak sregep, ulau-ulau, seberapa ulau-ulau? Dengan hubungan itu loh. Berbeda, ya. Terakhir. Hasilnya ini hasil belajar yang gak seragam. Maka apa yang kita dapatkan? Pelanggaran yang banyak. Saya dipahami? Ayo nopo, yuk belajar. Topang sinten Ustaz Kiai kita ngerti. Terakhir Habib Ali itu saya belum balik situ dulu. Sampai tanggal guru-gurunya diriwayatkan guru itu semakin kadai.
setiap panggil kali piantun soli, piantun alim, Habib Ali tanggal dipun carane sakit panggil Kanjeng Nabi masih alim. Dipun carane sakit panggil Kanjeng Nabi. Amargi kali ibuke didhawuhi, Ali, awakmu ingin ridhomu dunia akhirat. Nggih. Sampai terus tahun punten. Ketika disampaikan saya sudah mimpi tutup itu anakku. Sama ibunya diperintah untuk yaqadatan, untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar. Nah ini makom yang istimewa ini di dalam dunia perwalian, ketika manusia ini sudah bisa bertemu secara sadar dengan Nabi Muhammad SAW, maka kedudukannya tinggi. Apa yang dimaksud kedudukannya tinggi? Yuhibbukumullah, cintanya Allah didapat dengan dicintai oleh Allah, pangkat itu dengan mudah. Sinten sing tresna Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain langsung jadi wali, gak perlu daftar. Nggih. Wonten pendaftaran dadi wali. Kata terus iki ingkang sekedhik iki wonten kemanfaatan khususipun kagem pribadi kula. Harapan kula dhateng Allah panjenengan sedaya angsal kemanfaatan lan kula panjenengan keluarga panjenengan sedaya yang muslimin wal muslimat kalian Allah Ta'ala diparingi kefahaman dan kefahaman ingkang leres dan kefahaman ingkang sae khususnya perkawis agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkawis kekasihipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah Ta'ala paling panjang umur dan panjang masoyo dalam keadaan ketaatan kepada Allah wa Rasulih, dan Allah sampaikan kita di bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, dengan kita bisa mengamalkan amal yang mulia biidznillah dengan rahmatnya Allah insyaallah. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ikhlas kelebihan waktu 10 menit iki wau, nuhun ikhlas kanthi